yang ngajarin, itu yang saya rasakan. Sendiri tuh? Sendiri. Oh. Saya tunggu sampai kapan kamu mau. Cerita-cerita sedikit doang ya, kecil-kecilnya. Saya jagain papi. Papi waktu itu masuk bolak-balik UGD. Satu saat di UGD itu, orang di rumah sakit di Cawang itu kan Batak semua, Kristen. Rumah sakit Kristen pula kan. Saya cuman lagi iniin aja, kebetulan papi bilang gini, karena papi itu butuh darah, jadi harus butuh B2 kan. Hah? B2? Iya, karena kan untuk iniin darahnya dia. Oh gitu? Karena kan kebetulan papi waktu itu cuci darah. Nah ada di tim medis dan orang-orang situ juga bilang. Maksudnya harus butuh makan B2 atau butuh darah B2? Karena dagingnya itu kan kandungannya katanya. Terus dengan B1 juga katanya gitu kan. Sementara saya yang sudah sangat bukan karena udah apa juga, memang udah gak menghindari aja. Dan saya juga bilang, udah papi udah gak boleh lagi makan-makan seperti itu. Udah sangat-sangat, udah gak menghindari banget deh. Saat itu akhirnya saya beli lah kebetulan. Saya beli, ya udah Pak coba kali ya mungkin ini karena menurut medis gitu katanya gitu bisa. Saya belilah di tempat yang saya tahu gitu kan, saya beliin. Lapo? Iya, enggak Lapo, karena di tempat Manado ya, di tempat Manado gitu. Ada akhirnya saya beli, saya suapin, saya inget banget saat itu. Ada kalau laki itu bukan suster ya, mantri ya, saya nggak ngerti deh suster laki deh gitu ya di situ. Perawat. Perawat, orang Batak. Kakak katanya, depan papi nih, saya masih ingat banget. Apa? Kakak, ngapain? Itu apa itu kak? Katanya. Saya bilang, B2 lah, abang kan nyuruh juga kayak gini, biar papiku ini kan. Kok mau? Katanya gitu, apanya? Siapa yang mau? Saya bilang itu. Papi kan memang, ya, loh kok kakak mau nyuapin? Kan kakak muslim. Katanya. Loh? Terus saya kaget, saya bilang, itu langsung kayak jantung saya tuh turun ke bawah. Sedangkan papi tuh walaupun sakit tapi kan dengar papinya? Iya dong. Kan muslim katanya. Bisa aja sih abang. Saya nyuapin gini. Bisa aja abang. Nyuapin. Terus katanya. Bisa aja kan. Saya ingat kan dulu kakak kan. Katanya waktu di UGD yang waktu opa kan manggilnya opa. Waktu opa masuk pertama kali itu di UGD. Kan kakak bilang. Kak bang titip dulu ya saya mau sholat. Padahal saya gak pernah. Serius? Hah? Dalam hati. Iya, udah Pak. Itu saya keringet dingin, saya bilang, ya ampun. Terus saya, dalam hati, banget sih bang ini. Terus aku langsung gini, ya gak apa-apa lah bang, kan kok toleransi. Ya sekarang kalau gak saya siapa lagi, saya kan anaknya. Ini kan bentuk ibadah saya ke bapak. Mulut saya keluar begitu aja. Tapi papa aja denger kan? Denger. Tapi saya langsung gini, bisa aja. Kalau dia mah udah biasa, dia dari kecil juga suka ikut-ikutan puasa kok. Maminya juga suka puasa gitu kan. Oh iya gitu ya, emang enak kalau toleransi ya Pak ya, opa ya katanya. Ya udah, makanlah dulu opa cepat-cepat ya. Setelah dia pergi itu saya langsung, oh my God jangan sampai gue disidang gitu kan, pikirannya dulu gitu. Aduh ya, udah akhirnya itu satu. Terus kedua, orang kok sering bilang gini, kakak muslim kan gitu. Tapi belum pakai kerudung waktu itu kan? Gak pakai kerudung? Sama sekali. Okay. Sekarang aku bilang gini. Nah kebetulan saya tuh emang suka pakai shawl gitu. Kan ya sebenarnya sih niatnya nutupin debu, nutupin bau dan segala macam. Saya sering gini. Tapi kan kalau panas akhirnya jadi gini. Ya kan? Akhirnya gini. Nah banyak orang saya, kamu kok auranya beda ya. Dari situ-situ. Kan itu kan recehan dong kok kalau bilang apaan sih. Ya ibarat kalau saat itu. Apaan sih gitu. Lama-lama kok di dalam hati lagi sendiri lagi nih. Emang enak langsung gitu dia. Langsung ngerasanya gini. Oke, lo gak kesana, gak ke kiri enggak. Ke aku pun juga cuman gitu-gitu doang. Jabanin, masih mau. Sering nontonin pagi, sore, apa siapalah mau podcast. Bukan podcast atau programnya siapa nontonin. Gini. Oh gini ya. Akhirnya masih mau nggak nih belum? Nah, nggak belum saatnya. Lihat lagi malam, kok dia datang ngobrol-ngobrol kok langsung. Kok yang ini buka-buka ini. Yang mana terus tuh saya mana nih gitu. Podcast siapa tuh? Lupa kok. Pokoknya random aja lah ngeliatin gitu kan. Karena memang nggak ini juga gitu. Kok dia perjalanannya begini terus. Akhirnya saya lihat yang paling tidak enaknya. Adalah waktu itu salah satu dokter ya. Dokter Karisa atau siapa saya nggak tahu. Oh dokter Karisa Grani. Iya. Gitu. Terus? Yang dengan suami begini. Tapi itu kan pakai ada kekerasan. Iya. Saya langsung, waduh. Nah kan? Terus? Pasti langsung, enggak deh. Gitu. Udah sampai
sendirinya lagi itu mikir yang gini, gereja enggak, ya kan? Masjid enggak. Kosongnya kayak gimana sih? Ngerasain kosongnya itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Oke. Jadi titik yang kosong banget ya. Iya. Mami pun bertanya, enggak gereja? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Oke. Terus mau sholat kemana-mana juga, aduh enggak ada, enggak mungkin ya kan. Udah akhirnya satu titik nonton lah podcastnya lagi, nonton podcast. Saya udah mulai lebih ke ngenalin podcastnya Ustadz Ipung dan Ustadz Kenama saat itu. Lihat seneng, akhirnya salah satu podcast, saya lupa podcast siapa waktu itu. Saya baca, saya lihat pagi-pagi, kalau nggak salah waktu itu baru banget dikeluarin deh. Baru ditayangin. Pagi masih jam 5 kalau nggak salah. Saya lihat itu, saya nangis. Kalau disuruh ceritain sekarang apa kata-katanya saya juga udah lupa. Iya. Di saat itu saya langsung bilang, that's it, now or never. Nggak tahu gimana caranya. Hari ini saya putusin. Kayaknya gila Ella, nggak bisa lo kayak gini terus. Ini saya sendiri. You can't be like this any longer. Maksudnya, kamu dari kecil mau bener mau salah itu agama, kamu punya iman. Di sini kamu jadi bener-bener gak ada iman. So what you gonna be gitu loh. Nah di situ akhirnya saya telepon temen yang bener-bener saya percaya, ini 2 orang ini. Antar gue. Kemana? Mau kemana? Gue mau syahadat hari. Malah bukan yang gimana. Iya memang betul teman. Alhamdulillah. Tapi benar, udah dipikirin matang-matang. Nanti kalau si ini tahu. Aku gak peduli lagi. Yang satu, aku telepon lah yang satu lagi. That's it. This is the day. Saya hari ini saya akan memutuskan. Kalian tidak bisa antar, saya akan pergi sendiri. Cari nomor telepon. Kalau bila Anda ingin gini konsultasi, silakan ke sini. Konsultasi. Ini bukan konsultasi, ini udah bukan waktu konsultasi. Gitu ya? Pengen ini gimana caranya? WA lah, kebetulan waktu itu alhamdulillah ke Ustadz Ipung. Oke, udah ada nomor Ustadz Ipung. Iya, karena itu ada kan. Saya WA telepon. Ustadz gini. Oh alhamdulillah Ibu gini. Itu juga ya ampun kesana sini yang tadinya disuruh ke daerah Bogor. Oke, enak ya, deket gitu ya. Ya udah. Bu, maaf Bu, kalau ke Bekasi gimana? Ya udah oke, saya okein juga. Oke, Bekasi. Dari Bekasi, Wela mohon maaf, kita ada pertukaran lagi gitu katanya ke arah Pamulang. Bukan di Ciputat. Ciledug. Saya bilang, iya, oke nggak apa-apa. Hari itu juga dari pagi sampai menjelang itu pindah-pindah lokasi, tapi saya bilang nggak bisa hari ini juga. Tapi saya minta sama Ustadz Kenama, saya mau ketemu. Kok request gitu ya, orang bilang. Nggak tahu kenapa, pokoknya itu ngikutin diri saya sendiri aja. Ikut. Udah telepon semua teman. Tapi aduh ini gimana, jadi kita harus kayak gimana nih, teman juga bingung karena memang mereka belum pengalaman juga untuk jadi bawa teman yang udah berarti apa harus ada makan atau nggak tahu, pokoknya hari ini. Akhirnya sampailah di sana, saya datanglah ke Mualaf Center ya Sofia ya, datang ke sana. Udah ketemu Ustadz ketemu. Langsung ketemu tuh langsung gimana ya, kok kayak anak ketemu bapaknya gitu, nggak benar-benar. Ya saat lu tua amat udah ke bapak dia. Langsung, iya ini gitu loh. Tapi sebenarnya saat itu juga mungkin kalau dibilang 90%, 10% itu saya cuma pengen gini, saya pengen konsul kayak orang sakit nih, dokter, ini kan saya gejalanya gini gitu ya. Ini beneran nggak sih saya sakit gitu, cuman begitu doang. Tapi yang lebih kencengnya di sini nggak kayak gini lagi, mau yang kayak kemarin-kemarin lagi, selesai, enough is enough, udah. Akhirnya kita duduk di situ, saya ajak anak saya. Oh anak ikut? Iya. Suami? Oh enggak. Saya ajak. Berarti suami nggak tahu waktu masuk Islam? Enggak, belum, saat itu belum tahu. Akhirnya saya ajak, ikut, datang, kita ngobrol dulu segala macam, bla bla bla. Udah nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang gimana. Saat itu saya memutuskan untuk yes. Langsung saat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus 1 tahun lalu. Rasanya gimana waktu syahadat? Bahagia. Itu seneng. Yang anehnya gini, sampai teman saya bilang gini, kok kamu
pas ngucapin syahadat nggak kayak orang-orang kayak drama-dramanya gitu Iya, yang ada iya. nangisnya, yang ada terharunya. Karena apa? Waktu lagi nontonin orang disitulah dramanya saya. Iya, oh. Nah pas saat itu udah bukan drama lagi, saya udah kayak orang gimana sih kok udah siap Iya. gitu. Jadi Iya, saya iya, juga iya. bingung loh kok nggak ada ke orang. Ya maaf ya kalau Iya, ada iya. kan ada terharu-terharunya. Iya. Karena saya terharunya udah dari kemarin-kemarin tapi saya Oh. simpan sendiri gitu loh. Oh. Saya juga berharapnya Iya, kayak iya. yang kok ini nggak bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak udah aduh nggak tahu deh kok saya udah nggak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi apa arti itu. Di situ saya memutuskan dan lega banget rasanya walaupun saya tahu wow ini di belakangnya kiri kanan ini gimana gitu loh. Nah akhirnya intinya pada saat saya mengucapkan syahadat itu memang kebetulan papi sudah tidak ada. Oke. Gitu ya, papi udah pergi. Mungkin orang saya juga mikir gini kali ya, kemarin aja loh papi ada lu nggak berani karena apa? Nah tapi saya selalu berpikiran pasti ada jalan. Dari mana saya tahu itu dari mana. Terus pada waktu hari syahadat itu mama tahu nggak? Belum juga. Nggak ada yang tahu. Okay. Hanya teman dan yang saya berpikir saya minta untuk jadi saksi gitu ya. Jadi ada 2, 3, sekitar 4, 5 orang lah. 5 orang termasuk anak saya sendiri. Akhirnya waktu itu Ibu Tika nanya ke anak saya gitu kan. Ketika tanya ke anak saya gitu. Gimana mami udah ini. Terus Ustadz Ipung juga, Ustadz Kai juga bilang nggak boleh takut. Ya mami nggak kemana-mana. Mami pulang ke rumahnya gitu ya, ke tempat ya seperti itu. Lalu anak saya berpikiran, anak saya kan memang kebetulan karena dual nationality jadi kayak cara berpikirnya kan why, where, how gitu kan. Saya juga berpikiran saat itu aduh anak pas sampai tuh tegang banget. Dia juga kayak mami what should I do, aku akan disidang, aku akan ini enggak sayang kamu gak apa-apa kok ya. Dia dari muka tegang sekarang ngobrol sama Ustadz kayak nama terus diajak ditanya sama Ustadz Atika gitu, Ibu Atika, kok ini anak mukanya jadi langsung lain gitu, relax, langsung ditanya so how do you think? Nah inilah jawaban yang buat saya langsung seorang anak yang nggak tahu gimana tentang apa yang maminya lakukan, ya tiba-tiba hanya datang karena cinta dan kasih sayangnya mendukung. Dia cuma bilang I'm happy for her, so whatever her decision, I will be always love her forever. Waduh keren banget ya. Itu saya langsung keren itu banget. Saya jaraknya jauh karena dia lagi di podcast sama ibu. Saya di sebelah sini. I will be always love my mom. Dia bilang gitu. As long as mommy is happy and she can do what she needs to do. Dalam artian dia harus menjadi Islam sesungguhnya. Siapa nama anaknya? Hazel. Hazel. Wih keren namanya. Dari situ saya bilang, ya Allah. Saya bilang, aduh itu kok yang saya takutin. Itu satu saya pikir. Udah. Akhirnya alhamdulillah saya peluk dia ya. Saya bilang gitu, are you sure? Yeah mommy I'm okay. But just remember, do what you have to do. Gitu. Keren banget anaknya. Alhamdulillah. Akhirnya ya sudah. Dari situlah dia tahu. So mommy you are now Muslim. Kata dia. Dan saya bilang, saya kasih tahu sama dia. I'm not gonna force you to anything. Ya gitu. I will let you do what you're doing right now gitu ya. Jadi saya berpikiran berjalannya waktu, mami yakin kamu akan ini ya, tapi mami akan selalu mendoakan kamu gitu. Sampai saat ini dia mendukung dan malah justru dia, mami, why don't you? Kayak gitu kan, saya bilang. Emang enak. Kayaknya not now gitu kan. Udah kayak gitu-gitu lah. Jadi ya disitulah jadi saya memutuskan. Nah setelah saya memutuskan itu barulah saya kembali mau cari tahu lebih. Oh iya, jadi jawaban-jawaban yang kemarin saya pertanyakan. Saya bukan yang, jujur aja saya juga bukan yang rajin, teguh, kokoh terus pagi siang malam buka Alkitab kayak Oma dulu ya, almarhum Oma tuh orang Belanda Ambon tuh kan mau tidur Alkitab ini Alkitab. Wah iya ya. Disitulah dari sana, wah iya Yesus begini saya. Nah pas saat papi sudah meninggal, saya buka Alkitab papi dong iseng. Saya udah syahadat. Iya. Saya udah syahadat. Bukalah di situ tulisan yang perempuan harus menutupi seluruh kepalanya. Kok di situ papi nulis jilbab. Jilbab kan identik dengan muslim. Nah, jawabannya kalau dia mau tahu kan tudung kepala aja gitu. Iya. Jilbab, hijab, garis miring. Saya lihat, hah?
Ini nggak salah. Kapan dia nulis ini kan gitu kan? Gitu kok. 1 Korintus 11 ayat 5 kalau nggak salah itu. Iya, gitu kayak Terus? gitu. Nah kebetulan juga papi kan memang orang juga biasa bersosialisasi dengan muslim. Waktu saat sakit, memang saya lihat papi saya itu sering banget ngeliatin podcast ustadz gitu. Dia sering lihat itu memang. Gitu. Saya sering dalam hati pengen ada rasa, wah gini-gini kok pengen itu gitu. Tapi kan ya mungkin saat itu juga nggak tahu lah ya, belum merasa ini juga gitu. Jadi akhirnya saya lihat di situ dia kembali lagi ke yang tadi saya lihat di Alkitab jilbab hijab. Ini benar. Tuh kan. Jadi saya jadi kayak gitu. Saya lihat lagi, wah Yesus dikafani meninggal. Itu yang bikin saya, wah iya. Nah, ya mungkin itu dulu kali ya, karena kan Ko Doni kan nanyanya tentang bagaimana ininya. Udah disitulah saya akhirnya memutuskan. Alhamdulillah. Tapi terus akhirnya ngasih tahu mamanya gimana? Ngasih tahu mamanya ya proses juga ya. Berapa lama baru ngasih tahu? Oh dari di situ mungkin setahun kali ya. Setahun baru ngasih tahu? Iya, setahun. Gitu. Suami waktu itu langsung tahu atau proses juga? Enggak juga sih, belum proses. Tapi akhirnya kalau dia sih rasional aja ya. Orang luar itu kan biasanya lebih ke logic. You do it means you already done it gitu kan. Jadi ya, dia berpikir gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah kamu udah muslim ini gitu anyways gitu kan. Akhirnya teman saya bilang ya udah kalau mau ini why don't you be a Muslim gitu kan. Dia bilang no. Gitu. Sampai sekarang nggak mau? Nah, gitu loh. Tapi udah pisah atau masih sama-sama? Iya kami udah pisah? Iya sudah berpisah gitu. Terus akhirnya ketika mama tahu gimana? Mama tahu. Ini yang pengen didengar nih mama ini. Kalau mama tahu itu makanya lucu deh kok. Saya ini merasanya sebenarnya gini kok. Kalau dibilang ngeliatin orang ada kejar-kejaran, ada maaf ya kekerasan fisik. Saya kayak nunggu, kok gue gak dapet gitu. Aneh kan? Terus pada saat memutuskan syahadah, kan orang mikir, wah nanti ke belakangnya ada gini. Kok saya malah jadi saat itu, sampai saat ini pun saya juga ngerasain. Saya udah gak khawatir lagi, saya udah gak takut. Siapapun yang akan hadapi saya akan hadapi. Udah sekuat itu, saya gak tahu kok. Mungkin karena gini ya, kalau sekarang nih saya bilang ya. Saya udah muslim sekarang, saya bilang, benar-benar Allah itu luar biasa loh. Luar biasa sama saya. Rasa takut saya benar-benar ngelihat sosok yang tadinya sepupu kakak yang saya hormati. Saya, aduh nanti kalau dia tahu, saya udah gak peduli itu semua. Jadi saya nyari, ya Allah, ini saya udah sekarang udah kayak gini nih. Tantangannya yang mana nih yang kayak orang-orang itu saya pengen lihat dong. Apa sih tantangannya gitu. Nah, ke mami belum. Pikirnya kan ke mami itu akan kayak gimana. Wah di orang-orang. Saya diginiin, saya begini. Saya nyamperin cerita begini-gini. Loh malah kalau mami jadi. Apa kata mami? Kalau kamu sudah memilih jalanmu. Lakukan dengan setia dan taat. Mami ngomong gitu? Mami ngomong. Ketika Ella ngomong sama mami, dijawab gitu langsung? Iya. Keren. Tapi itu bukan detik itu banget ya. Kalau detik itu ada rasa kecewa. Menghadapi rasa kecewa itu. Kata-kata yang saya paling ingat, kamu dapat apa? Apa yang kamu cari? Saya cuma bilang, saya justru mendapatkan kata-kata kasih. Itu setelah sekarang. Kasih yang bagaimana? Langsung dengan seperti di sinetron-sinetron. Kasih yang macam apa? Kasih yang bagaimana? Dengan tidak maksudnya takut menyakiti juga karena posisi udah pasti saya anak dan ibu gitu ya. Dari dulu juga memang didikan tidak boleh yang bersuara melawan dan segala macam. Akhirnya saya takut dong, saya bilang ya kasih yang ada di Kristen itu yang saya rasakan sekarang justru. Gitu. Dan saya merasakan damai. Tapi kan bukan kasihlah musuhmu. Gitu kok. Udah akhirnya. Perlawanan di hari itu, berpisah rumah kebetulan memang kami gitu kan, pisah. Saya langsung ada rasa deg-degan, rasa tenang, udah pasti dong dua orang yang saya harusnya saya laporan langsung, ya Allah terus gimana? Ya gitulah. Gitu. Akhirnya besok paginya, malamnya saya sholat, pagi-pagi saya sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, biasa langsung ambil HP, cek HP, mami WA panjang. Apa
apapun keputusan kamu, Mami sudah tahu sekarang kamu seorang mualaf. Mami cuma minta jalani dengan setia. Gitu, beliau bilang gitu. Itu saya langsung. Terus nyamperin lagi nggak, Mami? Nggak nyamperin kan tiap hari juga ke sana. Saya bilang saya peluk. Memang kebetulan gini kok kondisinya kita itu nggak yang kayak so sweet banget karena didikan keras itu sendiri. Jadi saya cuma peluk, saya cuma minta I just thank her. Gitu. Cukup di situ aja, nggak yang begini karena memang kami kebiasaan keluarga yang that's it to the point. Ini gitu. Bayangkan kan. Saya langsung bilang, Ella, kamu udah diri sendiri ngomong, kamu udah ngelewatin banyak loh ini. Ini ibu. Akhirnya saya bilang, wow, good job gitu kan. Sendiri, nggak pernah orang. Leganya bisa gitu, dibayangin kan. Gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, segini spesialnya kayak saya, kamu kayak ini kan kita kok lu ini banget sih ke saya gitu kan. Ada akhirnya, sampai akhirnya saya jalaninnya itu ya, wah selesai teman-teman saya bilang, alhamdulillah, masya Allah, gini-gini. Ingat ya, apapun hubungannya, mau bagaimanapun, ibu. Nah, disitulah beratnya. Hazel sekarang ikut siapa? Sama saya. Ikut saya. Alhamdulillah ikut saya gitu loh. Udah gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang ini, oh, ibu aku udah lolos. Terus kekuatan aku, ketakutan aku benar-benar aku tanggalkan semua. Dan alhamdulillah banget aku percaya. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang masih di FNB? Udah enggak. Saya kan harusnya masih bisa aktivitas kerja ya. Saya bilang ini, ya Allah, saya mau gimana ini, saya bilang. Sampai akhirnya bikin pikiran gini, saya pengen deh aktivitas kerja atau cari sesuatu pekerjaan kalau ada yang mau gitu ya. Kalau suka ngeliat podcast orang, bantu apa kayak gitu. Nah akhirnya dalam hidup saya begini kalau jadi berpikirannya secara singkat. Selama ini lo hidup tuh gue, saya, kehidupan saya, kebutuhan saya. Setelah saya Islam, saya berasa beda loh. Hidup bukan cuma untuk biar bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, saya gimana caranya? Tapi saya punya kemampuan apa? Saya udah lama menganggur maksudnya saya udah lama memutuskan sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibaratnya orang FNB kan harus atraktif kok, harus tetap fisik dan segala macam. Ya maksud, saya juga masih bisa. Tapi kan bukan berarti terus langsung jadi kembali seperti itu. Bekerja juga kerja sama orang dan akhirnya kamu bisa apa sih? Kok akhirnya aku cari-cari. Saya ini senang anak-anak kecil. Saya kan tidak selalu mungkin 100.000% fasih, tapi saya bisa bahasa Inggris. Apa yang bisa bermanfaat? Nggak tahu kenapa. Habis sholat, habis gini-gini itu dapat aja jalannya. Dekat-dekat rumah ada satu ibu yang memang udah deket banget. Anaknya gini, boleh nggak bantuin kita untuk lesin anak-anak? Udah deh boleh. Qadarullah. Dari cuma satu anak, alhamdulillah saya udah dapat sekarang sekitar 20 anak sekarang. Saya mengajar di dekat lingkungan saya. Ini private? Private. Widih. Saya langsung bilang, ini gak datang sendiri. Iya. Saya bilang, ya Allah. Itu dibukain itu. Apa yang saya minta? Saya cuma ngomong doang kok. Saya cuma minta gitu. Gak yang susah-susah deh, gak usah. Tapi gimana caranya gak kerja sama orang. Saya bisa masih tetap megang anak saya. Tapi saya bisa bermanfaat buat orang. Itu yang pertama. Iya. Kalau bayaran minta, pasti bisa mahal dong. Pengalaman saya luar negeri. Saya minta, saya ingin berguna bagi orang. Saya ceritain. Oh kalau di Islam itu sebagai seorang guru. Ya. Sampai kamu mati pun, kalau ilmunya itu tetap dipakai sama mereka akan tetap ingat kamu dan pahalamu berjalan. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya menjalani sebagai seorang ibu rumah tangga untuk anak saya. Saya menjadi seorang guru, gitu ya. Saya juga nggak nyangka kalau emang saya guru. Saya cuma berpikir saya cuma ngajarin. Tapi pada saat kemarin hari guru, mereka semua datang kasih surprise ke saya. Aduh, itu saya berasa, saya guru. Miss kan guru, sekarang dipanggilnya jadi Miss Ella gitu ya. Gitu lah yang lebih gitu. Jadi ya gitu. Jadi kegiatan saya sekarang itu dan alhamdulillah saya menikmati. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau dirasain perbedaannya jauh ya. Jauh. Sekarang hubungan sama mama baik-baik aja. Alhamdulillah. Malah justru saya nggak tahu ya kalau ditanya mamanya mungkin beda. Tapi kalau saya justru merasakan malah bisa lebih
kekurangan tuh kita saling nerima. Kalau kemarin kok keras aja bawaannya, ngerti nggak? Kita lawan, yang sana yang sini. Terus ada rasa sakit, rasa apapun kembali ke ibu. Ya, Itu berat. Berat banget. Saya bilang ya Allah, ini ya ujiannya gitu. Enggak berat ya Allah. Nah, akhirnya saya pernah lihat nonton atau apalah ya, atau dari pengalaman ada beberapa teman. Ibu yang gimana dulu? Pasti ada dong. Ibu yang gimana dulu? Konsultasi saya dengan ustazah. Ustazah cuma bilang, enggak ada kata-kata ibu yang bagaimana dulu. Ibu adalah ibu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan. Itu dengan belajar begitu, satu, saya coba ngomong sama Allah, saya ikhlas untuk urusan dengan saya dengan ibu. Wallahi, keras apapun, sebagaimanapun, saya lebih menerima sekarang. Itu jalannya. Jadi yang saya rasakan adalah, wow. Sekarang dengan keluarga besar gimana? Keluarga besar nggak ada masalah. Mungkin dari setengah dari keluarga besar. Kalau setengah kan harus pasti ada dua dong ya. Setengah dari keluarga besar memang sudah tahu, sudah ada yang sudah pernah dengar rumor-rumor, tapi memang belum kayak saya justru mengharapkannya kita ketemu dong, bener nggak sih gitu. Tapi belum ada dari situ, jadi ya sudah, I'll enjoy myself dulu dong, nggak perlu dong saya harus ketok pintu satu-satu gitu kan. Itu satu. Kalau dari keluarga yang papi belum semua, belum tahu semua. Jadi sekarang saya jalani adalah sekarang saya fokusnya kok Allah sudah kasih saya jalan sampai saat ini. Nah bagaimana? Jadi saya fokusnya sekarang untuk di Islam itu mengajarkan berbagi. Gimana caranya? Jadi tahun berapa syahadatnya? Tahun kemarin kan? Tahun 2000? Kan Januari. Oh ya, tahun kemarin berarti. 2024. Awal Januari. Gitu. Belum. Ya baru setahun lebih nih berarti ya? Satu tahun Januari kemarin berarti Januari satu kemarin tahun. Berarti ngasih tahu ibu juga belum lama ini? Belum lama. Baru beberapa bulan yang lalu. Setelah saya tanya sih. Berarti sekarang ini juga masih menikmati dengan mamanya? Iya dong, selalu harus menikmati. Keren. Karena itu saya cerita sedikit si Mami itu nggak tahu bagaimana beliau berbicara ke keluarganya. Tapi Mami cerita ke saya, bilang apapun yang terjadi dengan Ella, she is my daughter, she will be always my daughter. Kalian boleh menghujat dia, kalian boleh mencaci maki dia, dia tetap anak saya. Keren mamanya, Alhamdulillah. Keren. Segitu kerasnya kita yang dulu. Dia, wow. Yang saya rasa tuh saya gila ya, aku tuh bener-bener ngedobrak pintu yang nah setelah dari mama itu, saya jadi gak peduli yang lain-lain karena buat saya, oh my God. Sekarang gitu mama yang malah belain ya. Nah jadi akhirnya kita jadi menerima kondisi apapun, keuangan, kondisi apapun, orang begini, orang begitu, kita jadi lebih bisa menerima karena pada dasarnya ya sudah, life is just about you and me aja udah sekarang gitu loh. Karena saya punya kamu anak yang masih tetap mendukung saya, ya alhamdulillah saya memang dari kecil juga selalu nomor satu keluarga orang tua gitu ya. Jadi sampai sekarang pun akan tetap gitu loh. Papi nggak ada ya saya bilang katanya, saya akan jaga kamu seperti saya menjaga papi. Seperti itu. Gitu loh. Jadi ya kalau dibilang kok aku jadi introvert ya sekarang, kok aku jadi nggak banyak ini, karena aku berpikirannya gini kok, udah cukup nggak sih hidupku yang dulu itu, yang begini begitu. Nggak pengen Dubai lagi? Kalau sekarang nih, ditanya sekarang buat untuk apa dulu nih? Untuk jalan-jalan aja. Jalan-jalan oke lah, fine. Tapi harus tetap ada, kalau bisa sih ada ibadah-ibadahnya juga ya. Gitu. Tapi kalau dulu saya mengidolakan banget Dubai, saya sedih banget ninggalin Dubai itu. Karena saya berpikiran it's my second home. Karena saya benar-benar mencari jati diri dewasa dan segala macam itu di sana. Di negara Islam yang kok begini sih gitu-gitu. Jadi kalau saya flashback sendiri lagi, saya ini duduk sendiri itu saya gini, wow gila ya, wow. Itu mungkin orang nggak bisa ngerti, tapi pada akhirnya yang sekarang ini orang kan mungkin berpikirnya pertanyaan orang tuh pasti gini, lu oke dengan hidup sekarang? Lu jauh banget loh main dulu. Sekarang kalau aku cuma mau boleh cerita tersawat gitu loh. Itu dia, lu nggak ingat yang dulu cerita gini. Jadi kalau orang lihat apa kemana jalan-jalan ke liburan ke sana, been there, I've done that. Bener kok. Nggak yang ada rasa kayak gini. Lo malu gak sih kayak gini? I don't care. Iyalah. Nah sekarang orang nanyanya gini, kok lo kan dulu hidupnya lah jauh banget lah, lo turun gini-gini ya. Ya ini kita kecil-kecilan aja ya kok ya. Kok ini naik motor Ducati nih ceritanya.
Udah pernah. Udah gitu pernah, kan. iya, iya. Sedih nggak? Enggak. Iya. Apa yang lo dapat? Iya. Sini aku kasih tahu. Aku bilang sama teman-temanku yang muslim, sini gua kasih tahu. Kedamaian satu dalam hati, yang paling dalam satu. Kedua, lo tidak sibuk dengan urusan diri lo sendiri. Lo justru mau cari, pengen banget berbuat baik terus, pengen banget Buat nyari orang lain. buat orang lain. Iya. Kedua itu. Iya. Ketiga, ibadah. Masya Allah. Wah, luar biasa. Aduh, itu enaknya di situ tuh. Aduh, kok jadi kayak rasanya tuh hidup, kok I've got nothing now. Financially, zero. Ya dulu maaf ya, naik mobil apa sih? Minim-minim Audi aja mah nyetir pulang pergi mah nyantai. Jemput anak. Jujur. Temen yang gak lihat tahu kehidupan, lu gak malu, lu gak gini. For what? Nah, dapatnya apa? Yang saya dapat adalah gini, kalau seandainya saya masih hidup dengan jalan yang seperti itu, belum tentu saya dapat sekarang seperti sekarang. Itu pilihan terberatnya yang saya akhirnya I have to sacrifice my family. Iya dong. Rumah tangga dan ini dan itu. But I got Allah. Di depan kita udah jelas gitu. Ya, kalau kita udah tahu ilmunya dalam Islam, di depan kita udah jelas. Pada akhirnya juga udah jelas. Selama kita ngikutin gitu aja kan. Itu kok. Iya. Nah, ada nih setan atau iblis ya, saya nggak ngerti ya. Iya. Siap lo miskin, kan gitu. Nah, saya juga dikasih tahu beberapa orang mualaf-mualaf. Kamu akan dibikin seperti ini, kamu akan jatuh. Wallahi kok, saya tidak mengalami hal yang sampai segitu-gitunya. Iya. Luar biasa nggak tuh Allah ke saya? Keren banget. Allahu Akbar. Saya sampai sendiri, ya walaupun nggak mudah juga yang sekarang dijalani. Nah, sekarang gini dong. Ya. Sekarang gantian dong. Ella yang kasih pesan-pesan dong. Buat yang nonton nih. Baik yang muslim maupun yang belum muslim. Kenapa gue bilang belum muslim? Insya Allah mereka jadi muslim. Amin. Kalau untuk yang muslim, saya cuma bisa bilang, how lucky you are. Iya. Dari kecil loh, dari lahir. Kita ngiri ya. Wah, ngiri banget. Ngiri banget ya. Saya sampai bilang,